Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan Investor Happy. Di video kali ini kita akan bahas saham Yellow dan misteri hilangnya 10% ya, saham pengendali. Nah, kita tahu di cross kemana ya. Tapi sebelum pembahasan dan analisanya, seperti biasa kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Saham Yellow atau Yellow Integra Dana TED ya. Nah, sekali lagi ini kalau kita lihat dari company profile, dia bergerak di bidang jasa ya, jasa pariwisata transportasi untuk mengusung tema digital tourism. Jadi selain jasa pariwisata, dia juga nyiapin tuh travel service, AI dan big data ya. Nah, seperti itu core bisnisnya ya. Dia punya anak perusahaan ini dua, Telemedia Komunikasi, terus Abdi Harapan Unggul. Nah, dari segi pemegang saham, masyarakat dominan ya, hampir 70%. Berikutnya ada Atalindo Semesta, ini sebenarnya tinggal 10% guys, sekitar 20% sorry, 20% karena berkurang 10% ya. Nah, harga saat ini close di posisi masih ya di 50 ya, emiten ini sedang untuk di 50. Nah, kita lihat ya. Oke, dari segi untuk jumlah pegang saham memang sudah berkurang ya, walaupun nggak signifikan tapi sudah mulai berkurang. Bahkan per 31 Mei ini tinggal 11.911 ya. Kalau kita bandingkan di 31 Maret ini ada penurunan ya, walaupun nggak signifikan juga ya, ada sekitar 1000-an ya, atau mungkin ya sekitar 1000-an lah. Nggak ada 1000-an guys, cuma 100 200-an lah penurunan. Nah, kita lihat ya, dari insider memang ya ini ada penurunan tuh ya, bener guys, tinggal 10% ternyata ya. Memang dia aktif jual ya, dari 25 Mei dia terus jualan ya. Ini pengendalinya, nggak tahu untuk apa ya, selalu penjualan. Dan sini masyarakat udah lumayan banyak ya, udah 70. Jadi warning aja untuk teman-teman ya. Mungkin kalau untuk seru-seruan boleh lah, cuma kalau untuk invest hati-hati ya, jangan di sini dulu. Karena ini sekali lagi belum menarik ya, nggak menarik. Cuma kalau untuk seru-seruan ya silakan ya, kalau mau uji nyali ya. Nah, ini kenapa dari 12 Juni kemarin jualan ya. Nah, ini hampir 10%, terus 14 Juni jualan lagi 10%. Artinya memang pengendali ini tinggal 10% ya. Cuma kalau kita tarik ya dari tanggalnya ini sampai 12 ini memang nggak kelihatan ya dia di cross kemana. Nah, dan kalau kita lihat di sisi masyarakat juga nggak nambah guys ya, nggak tahu nanti di crossnya kemana ya. Cukup menarik juga, yang bikin menarik tuh jadi misteri ya, ini dijualnya kemana gitu ya. Nah, kita lihat ya dari sisi keterbukaan. Nah, memang ada di keterbukaan, ada informasi guys ya tentang kemana barangnya ini, cuma tidak dijelasin barang ini dijual kemana, cuma memang ke record datanya ya. Contohnya kayak gini, ini data penjualan ya, ini dari 20% sudah tinggal 10% ya. Jadi Atalindo Semesta ini dulu pengendali ya, ini tinggal 10%. Jadi makanya kita agak hati-hati di sini tuh. Nah, kita lihat ya data ini ekuator ya. Ekuator ini sebagai yang ditugasin lah untuk menjual. Ini contohnya sekitar 142.500.000 ya. Nah, ini 142.500.000 ini share-nya. Nah, ini nominalnya dijual di 51 dengan pendapatan sekitar 7,2 ya, miliar ya. Ya, ini sisa dijualnya. Nah, ditransfer ke BCA Sekuritas ya, atau bank BCA atas nama sekian nih, dana inspektornya. Ini sama kali ini JUC juga transfernya sama ya ke BCA. Nah, kalau kita mengacu dari dua broker ini ya, JUC atau Ekuator. Nah, kalau kita tarik dari Broksumnya sendiri nggak muncul ya di Bandar Detektor ini.
Ini kalau kita tarik dari, mungkin saya ambil dari tanggal 1 ya, Juni ini, karena transaksinya kan sebenarnya tanggal 12 dan 14 ya. Ini juga nggak muncul ya dengan jumlah segitu. Nah, artinya dia nggak jual di reguler ya, nggak tahu siapa yang nampung ya, sekitar 20% ya. Nah seperti nanti kita lihat ya di masa yang datang akan seperti apa nih gitu. Nah sekali lagi saya juga nggak punya barang di sini. Nah ini hanya sebatas ngasih informasi aja, barangkali ada teman-teman yang mungkin punya barang di sini waktu beli di atas, barangkali ada ya. Ini tak share informasi, barangkali menambah informasi untuk teman-teman semua ya. Nah kita lihat ya dari segi laporan keuangan seperti apa nih emiten. Nah kalau di 2 tahun terakhir ini sebenarnya turun ya. Tapi kita lihat ya ini ya di per kuartal 1 2003 nih. Nah, dari segi asetnya ya, ini sebenarnya stuck ya, naik tipis ya kalau kita lihat segi aset. Dari jumlahnya 1,36 triliun naik ke 10,38. Artinya ada kenaikan sekitar 2 miliar ya dari segi aset. Nah untuk liabilitasnya ini sebenarnya masih di range yang cukup ideal ya, karena belum ada separuh atau 40% ya, karena liabilitasnya sekitar 428 miliar ya, dan ini turun sekitar 2 miliar ya kalau kita bandingkan secara year atau secara per kuartal ya. Nah untuk ekuitas sendiri naik ya sekitar 5 miliar, dari sebelumnya 605 miliar naik ke 610 miliar. Nah seperti itu. Kita lihat untuk laba ruginya ini lumayan ya, untuk sisi pendapatan ini naik hampir 100%, bahkan 100% lebih ya, walaupun beban pokok juga naik 100% lebih juga ya. Nah maka kita lihat labanya ini naik sekitar 3 kalinya ya, dari sebelumnya 2,3 miliar naik ke 6,5, jadi ada naik ke sekitar 400% ya kenaikan dari sisi laba kotornya. Nah untuk laba bersihnya ini juga naik ya, dari sebelumnya 1,9 naik ke 4,7, artinya ada naik sekitar 200 kali ya, atau 100% ya, 100% lebih lah, 120-an mungkin ya, atau 130-an untuk labanya. Nah untuk IPS nya juga sama naik ya, dari sebelumnya 0,96 naik ke 2,4, jadi naik sekitar 140% guys, kenaikan dari segi PS nya. Nah kita lihat ya dari cash flow operasional, nah ini rugi ya, walaupun ruginya ini sebenarnya ada penurunan ya, cash flow operasionalnya rugi ini sekitar min 0,24 ya, atau 2,4 miliar ya kerugian. Cuma kalau kita bandingkan secara year to year ini sudah turun signifikan ya, dari sebelumnya 30 miliar turun tinggal sisa 2,4. Nanti kita lihat ya di kuartal kedua, kalian bisa lihat apakah nanti ada perbaikan kinerja atau apakah lebih parah ya. Cuma kalau kita lihat sini historisnya sudah mulai turun signifikan ya, dan untuk labanya juga naik ya, hampir 150% ya. Nah sebenarnya dari sisi laporan keuangan ya masih ideal ya, cuma nggak tahu kenapa emiten ini barangnya dijual banyak ya ke market, ke reguler atau ke retail ya, atau kenapa. Nah oke, kita lihat ya dari segi catnya ini sudah nggak bisa kemana-mana sebenarnya ya, ini sudah di support terkuatnya. Memang sebenarnya selama emiten ini nggak di listing, selama ini juga masih aman ya. Kenapa? Kalau nggak di listing kan masih bisa transaksi ya, walaupun nanti kita akan nunggu lama ya kemakan di 50. Sebenarnya trading di 50 tuh trading yang paling aman ya. Kenapa? Sudah tidak bisa keluar kemana-mana lagi, tetap di 50 gitu ya, kecuali nanti problemnya ketika emiten tersebut di listing ya, kita baru problem. Tapi selama itu nggak di listing, selama itu kita masih bisa mentransaksikan ya, masih aman-aman aja ya. Nah seperti itu guys. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat dari resumenya secara laporan keuangan sebenarnya masih cukup menarik juga ya, walaupun memang ini ya penurunan cukup ini ya. Kalau kita lihat data ke belakang memang ada penurunan, walaupun kalau kita bandingkan secara year to year ini sudah naik ya sekitar 40%. Nah dari insider nih yang cukup menarik, ini ada
kita transaksi kita 20%, nggak tahu nanti di cross kemana. Cuma kalau kita tarik di Blocksum tadi tidak muncul ya, dengan kodenya broker ini kan Equator sama CUC ya, nggak muncul juga. Nah itu yang fakta-fakta yang menarik ya. Nah untuk teknikalnya ya nggak perlu teknikal karena ini sudah di support terkuat ya, jadi nggak bisa kemana-mana lagi ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk analisa saham Yellow. Kalau teman ada request atau pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.